Kisah Nabi Muhammad SAW, Baiat Aqobah yang pertama. Pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada 12 orang pemuda Yasrib untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Proses baiat atau sumpah setia kepada pemimpin terjadi di Bukit Aqobah dekat dengan Mina, tempat di mana para jamaah haji melakukan wukuf. 11 tahun sudah Nabi Muhammad SAW mengenalkan Islam kepada penduduk Quraisy. Walaupun lebih sering mendapat penolakan daripada sambutan baik dari kaumnya, beliau tidak menyerah. Apalagi ketika tiba musim haji, semangat Rasulullah bertambah besar karena melihat ada peluang di sana. Maka dari itu Nabi Muhammad memilih keluar di malam hari. Hal ini dilakukan agar misi dakwah beliau tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Bersama dengan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melewati perkampungan Zuhal dan Syaiban bin Sa'labah. Wahai Muhammad, kami tidak membantah semua yang engkau sampaikan. Tapi maaf, untuk saat ini kami belum tertarik untuk masuk Islam. Rasulullah tidak sakit hati dakwahnya ditolak. Beliau menerima penolakan tersebut dengan lapang dada dan melanjutkan perjalanan. Kali ini tanpa Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika melewati Bukit Aqobah di Mina, beliau berhenti. Rasulullah mencari sumber suara tersebut. Ternyata ada sekelompok pemuda sedang asyik mengobrol di bawah Bukit Aqobah. Beliau lalu mendekati mereka. Siapakah kalian ini? Kami dari Khosraj. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Ya, benar. Kami bergaul dengan orang-orang Yahudi Yastrib. Bolehkah aku duduk di sini bersama kalian untuk mengobrol? Tentu, silahkan saja. Nabi Muhammad tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah kepada 6 orang pemuda dari Yasrib. Mereka tampak cerdas dan tidak mudah dipengaruhi. Ketika Nabi Muhammad mulai menjelaskan tentang hakikat agama Islam, pencipta alam semesta, bacaan Al-Quran, mata mereka tampak berbinar-binar. Demi Allah, orang ini benar-benar nabi seperti yang sering diceritakan orang-orang Yahudi. Nabi terakhir, maksudmu? Ya, dan aku sangat tertarik dengannya. Penjelasannya benar-benar menakjubkan. Kita harus menjadi sekutunya sebelum didahului oleh orang-orang Yahudi itu. Ketika para pemuda dari suku Khazraj berbisik-bisik membicarakan Rasulullah di belakangnya, tiba-tiba muncul bayangan peperangan antar suku di benak mereka. Suku Khazraj bersekutu dengan kaum Yahudi yang tinggal di Yasrib, sedangkan suku Aus bersekutu dengan kaum Quraisy. Sebenarnya suku Aus dan Khazraj ini bersaudara, namun tidak jarang mereka terlibat peperangan antar suku yang dikenal dengan nama Perang Bu'ats. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk menyebarkan berita tentang kedatangan Nabi terakhir. Sebenarnya orang-orang Yahudi hanya menakut-nakuti penduduk Yasrib. Kelak setelah kedatangan Rasulullah di Yasrib, mereka enggan mengakui kerasulan Muhammad SAW. Wahai suku Quraisy, sebentar lagi akan datang seorang nabi terakhir, nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akan bersekutu dengannya untuk memusnahkan kabilah kalian. Setelah berunding beberapa menit, para pemuda Yasrib menyampaikan keputusannya kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, kami telah sepakat untuk menjadi pengikutmu dan masuk Islam. Kami berharap dengan munculnya agama baru ini, permusuhan di antara kedua suku kami mereda. Kami juga akan menawarkan agama Islam kepada penduduk Yastrib. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kedua suku kami, maka engkau adalah orang yang mulia di antara manusia yang ada di bumi. Nabi Muhammad sangat bersyukur mendengar penjelasan dari pemuda Yasrib yang akhirnya mau masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah. 6 orang pemuda Yasrib yang masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harits, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Aqobah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Sepulang mereka dari Mekah, nama Muhammad terus dibicarakan di setiap rumah penduduk Yasrib. Setahun kemudian, tepatnya pada musim haji tahun ke-12 kenabian, Rasulullah kedatangan 12 orang laki-laki. Di antaranya, 5 dari 6 orang pemuda Yasrib yang pada musim haji sebelumnya menyatakan diri masuk Islam. 12 orang yang datang tersebut terdiri dari 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus.
Kemudian 12 orang ini mengucapkan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW bersabda, Kemarilah dan berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang makruh. Baiat Aqobah diartikan sebagai perjanjian untuk taat dan setia kepada semua perintah Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi di Bukit Aqobah. Mereka wajib membela Nabi Muhammad sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka, baik dalam kondisi senang maupun sulit. 12 orang penduduk Yathrib tersebut yang nantinya dikenal sebagai kaum Ansor, bertugas menyebarkan Islam ke seluruh penjuru kota. Kemudian mereka membangun sebuah tempat ibadah yang diberi nama Masjid Bani Zuraik sebagai tempat sholat mereka. Untuk pertama kalinya di Yathrib, terjadi sholat Jumat yang dihadiri oleh 40 orang jamaah dengan imamnya As'ad bin Zurarah. Selepas musim haji, Nabi Muhammad mengutus pemuda Quraisy bernama Mus'ab bin Umair menjadi duta Islam pertama di Yathrib. Mus'ab mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslim dan berdakwah kepada penduduk Yathrib yang masih menyembah berhala. Demikianlah akhir kisah Baiat Aqobah yang pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, berdakwah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap agama yang kita yakini. Kedua, tetaplah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan. Dan ketiga, perjanjian yang dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijalankan sebagaimana mestinya sebagai wujud dari ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad SAW, Baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah yang kedua terjadi di tempat yang sama dengan Baiat Aqobah pertama, yaitu di lembah dekat Bukit Aqobah. Sayangnya peristiwa ini diketahui oleh seseorang. Akibatnya orang-orang musyrik Quraisy merasa terancam ketika mendengar kabar tentang pembaiatan. Pada tahun ke-13 kenabian, penduduk Yathrib yang berjumlah sekitar 500 orang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. 75 orang diantaranya telah masuk Islam. Rombongan ini dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur, seorang muslim. Di tengah-tengah perjalanan terjadi percakapan antar sesama muslim. Wahai saudaraku, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah berdakwah dengan penolakan, ejekan, dan ancaman dari kaum musyrikin Mekah? Entahlah, tidak hanya beliau, aku juga memikirkan saudara muslim kita di Mekah. Mereka telah merasakan penderitaan selama ini. Beberapa alasan di balik mudahnya penduduk Yathrib menerima Islam diantaranya: pertama, akibat perang saudara selama bertahun-tahun, maka di kota Yathrib tidak ada senior yang tersisa. Yang ada hanya orang-orang muda dengan pemikiran luas. Kedua, orang-orang Yathrib yang terdiri dari suku Khazraj dan suku Aus terlalu lelah berperang. Ketika Islam datang menawarkan kedamaian untuk kedua suku, mereka menyambutnya dengan sukacita. Setelah sampai di Mekah dan melakukan ibadah haji, dua orang dari kaum Ansor, yaitu Ka'ab bin Malik dan Al-Bara bin Ma'rur, mencari Nabi Muhammad. Akhirnya keduanya menemukan Nabi sedang berada di Masjidil Haram bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Bara dan Ka'ab menyatakan keinginan untuk dibaiat oleh Nabi Muhammad. Maka terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk bertemu secara rahasia di pertengahan hari-hari tasyrik dekat Bukit Aqobah. Mari kita bertemu pada malam hari, di saat kaum musyrikin telah terlelap. Tibalah hari yang dijanjikan, di sepertiga malam, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama Baiat Aqobah Kubro atau Baiat Aqobah yang kedua. Kaum Ansor yang terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita telah menunggu Nabi Muhammad di lembah dekat Aqobah. Tak lama kemudian, muncul Nabi Muhammad bersama Abbas bin Abdul Muthalib yang masih musyrik. Paman Abbas ingin menghadiri prosesi Baiat Aqobah kedua yang dilakukan oleh keponakannya. Beliau juga yang pertama kali buka suara tentang pembaiatan ini.
"Wahai kaum Khosraj dan Aus, keponakanku Muhammad ini adalah orang yang paling kami lindungi dan banggakan. Dia berencana untuk bergabung bersama kalian. Jika benar niat kalian baik dan kalian dapat memenuhi permintaannya, maka keputusan Muhammad menjadi hak kalian, termasuk resiko yang harus kalian tanggung di akhir. Namun, jika suatu saat nanti kalian menghinakannya atau meninggalkannya setelah kemenangan, lebih baik kesepakatan ini tidak perlu dilanjutkan." Kami telah mendengar apa yang engkau ucapkan, wahai Paman Abbas. Niat dan kesungguhan kami untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad telah bulat. Wahai Rasulullah, silakan mengambil keputusan sebagaimana yang engkau yakini. Rasulullah menjelaskan tentang syarat pembaiatan ketika salah seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja syarat dari pembaiatan ini?" Pertama, kalian diperintahkan untuk mendengar dan taat dalam kondisi semangat ataupun malas. Kedua, kalian diperintahkan untuk berinfak di masa sulit atau mudah. Ketiga, kalian diperintahkan untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, kalian diperintahkan untuk selalu tegar dan setia di jalan Allah meskipun orang-orang mencelaku. Dan kelima, kalian diperintahkan untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan untuk diri sendiri dan anak istri kalian. Jika semua hal itu kalian lakukan, maka bagi kalian surga. Kemudian Rasulullah mulai membacakan ayat Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membaiat kalian untuk melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan, untuk melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah sambil berkata, Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, sungguh kami akan melindungi dari hal yang biasa kami lakukan untuk jiwa dan anak istri kami. Terimalah baiat dari kami ya Rasulullah. Di saat Al-Bara bin Ma'rur berbicara, Abul Haitham menyela dengan pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami masih menjalin persahabatan dengan kaum Yahudi di Yathrib. Namun kami berniat akan memutusnya. Jika kami lakukan itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkanmu, apakah kelak engkau akan kembali kepada kaummu di Mekah? Darah kalian darahku, kehancuran kalian kehancuranku juga. Aku bagian dari kalian. Begitupun sebaliknya, aku akan memerangi orang yang kalian perangi dan berdamai dengan orang yang kalian ajak damai. Setelah proses pembaiatan selesai, Rasulullah memberikan tugas kepada kaum Ansor. Pilihkan 12 orang pemimpin untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Terpilihlah 9 orang dari suku Khosraj dan 3 orang dari suku Aus. Di antara nama-nama tersebut adalah As'ad bin Zurarah, Al-Bara bin Ma'rur, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudzair, dan beberapa orang lainnya. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada 12 orang pemimpin kaum Ansor yang baru terpilih. Kalian bertanggung jawab terhadap kaum kalian, sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Sedangkan aku bertanggung jawab atas kaumku, yaitu semua kaum muslimin. Baik, wahai Rasulullah. Tiba-tiba seseorang berteriak kencang untuk membangunkan kaum Quraisy. Wahai kaum Quraisy, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut Asyobiyah yang bersamanya? Keluarlah! Mereka telah merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kalian. Rasulullah yang menyadari kondisi ini langsung memberikan peringatan kepada kaumnya untuk bubar. Nabi Muhammad memberikan komando kepada kaum Ansor untuk kembali ke perkemahan mereka masing-masing. Namun salah satu di antara mereka menyela. Wahai Rasulullah, jika engkau menghendaki, besok kami akan menundukkan penduduk Mina. Kita belum diperintahkan untuk berperang. Sekarang kembalilah ke kemah dan rahasiakan pertemuan malam ini. Keesokan harinya, kaum musyrik Quraisy tidak tenang. Mereka bersiap-siap untuk melakukan protes kepada penduduk Yathrib. Mereka tahu persis apa yang akan terjadi jika pembaiatan antara kaum Ansor dan Rasulullah benar terjadi. Nyawa mereka akan terancam. Keluarlah kalian semua. Ada apa ini? Wahai orang-orang Khosraj, telah sampai berita kepada kami bahwa kalian mengadakan pembaiatan di malam hari dengan Muhammad untuk menyerang kaum kami. Orang-orang Yathrib yang belum masuk Islam tidak mengetahui tentang baiat yang terjadi semalam. Sungguh, demi Allah, kami tidak tahu apa-apa tentang hal seperti itu. Ini berita bohong.
Kaumku tidak akan berani berbuat seperti yang kalian tuduhkan sebelum mendengar perintah dariku. Sedangkan kaum Ansor yang semalam ikut dalam pembaiatan tidak ada yang buka suara. Mereka tidak menyanggah ataupun membenarkan tuduhan tersebut. Akhirnya para pemuka Quraisy menarik tuduhannya terhadap orang-orang Yasrib karena kurangnya bukti. Kecurigaan mereka tidak berhenti. Para pemimpin Quraisy masih melacak kebenaran berita tersebut. Beberapa orang mata-mata dikerahkan untuk mencari tahu tentang pembaiatan yang telah terjadi. Akhirnya tahu bahwa telah terjadi pembaiatan di lembah dekat Aqabah antara kaum Ansor dan Nabi Muhammad. Kali ini tidak akan aku biarkan mereka lolos dan kembali ke kampung halamannya. Pada situasi ini, para jamaah haji telah menyelesaikan ibadahnya dan bersiap-siap pulang ke kampung halaman masing-masing. Pasukan berkuda Quraisy siap-siap mengejar orang-orang Yasrib yang telah berangkat sejak tadi pagi. Sayangnya mereka berhasil menemukan Al-Munzir bin Amr dan Sa'ad bin Ubadah yang masih berada tidak jauh dari Mekah. Pasukan Quraisy berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir. Mereka mengikat kedua tangan Sa'ad bin Ubadah ke lehernya dan menyeretnya sampai ke pintu gerbang kota Mekah. Namun tak lama, datanglah dua orang kaum Quraisy. Mereka adalah Al-Mut'im bin Adi bersama Al-Harits bin Harb. Al-Mut'im bin Adi adalah orang yang pernah memberikan suaka kepada Rasulullah. Kedua orang ini meminta agar Sa'ad bin Ubadah dibebaskan. Hal ini dikarenakan Sa'ad pernah memberikan perlindungan kepada Al-Mut'im ketika sedang melewati Yasrib. Sementara itu, kaum Ansor baru sadar bahwa ada dua orang kaumnya yang tertinggal dari rombongan. Mereka berencana untuk kembali ke Mekah. Di mana Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir? Setelah bermusyawarah untuk menunjuk siapa orang yang kembali ke Mekah, tiba-tiba dari kejauhan tampak Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir muncul dengan kudanya. Demikianlah akhir kisah Baiat Aqabah yang kedua. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa Baiat Aqabah yang kedua akan membuka jalan bagi kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Dan kedua, kepedulian kaum Ansor kepada kaum muslim Mekah patut dijadikan teladan, karena sesama muslim wajib saling tolong-menolong ketika saudaranya sedang berada dalam kesulitan. Wallahu a'lam bishawab.